Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, hidayah oleh Allah, bisa kesempatan mengkaji kitab Fathul Qorib karangan Syekh Abu Qasim Al-Ghazi, di mana pada malam hari ini kita akan mengkaji pasal tertentu yang menjelaskan tentang fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah wa ma yadhuru minha bittibal wa ma la yadhuru. Menjelaskan tentang benda-benda yang terkena najis dan menjelaskan juga tentang hewan yang najis itu bisa kembali lagi menjadi suci dengan cara disamak, ataupun di sini menjelaskan tentang hewan-hewan yang tidak bisa sama sekali disucikan dengan disamak. Wajuludul maitati kulluha tadharu bid-dibal sawa'un 'ala dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Jadi kulit semua bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika ma'kulil lahmi maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Baik itu bangkainya hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Jadi ngeten para hadirin, semua makhluk hidup yang masih hidup dalam pandangan agama kita akan dihukumi najis kalau mati. Dan kalau mati disebut namanya dengan sebutan bangkai. Kesimpulannya para hadirin bahwasannya bangkai itu makhluk hidup yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i, yaitu dinamakan bangkai. Jadi makhluk hidup oleh agama dihukumi najis bila mana makhluk hidup itu mati. Tapi kalau belum mati dihukumi masih suci, kecuali ada memang beberapa hal yang dikecualikan. Singkatnya, yang namanya bangkai itu hukumnya najis karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan bagi kalian umat Islam bangkai. Maknanya apa? Haram di sini adalah sebab bangkai itu najis. Akan tetapi para hadirin, setiap hewan yang masih hidup seluruhnya dihukumi suci. Baik hewan itu bisa dimakan dagingnya ataupun tidak boleh dimakan dagingnya. Selagi masih hidup dihukumi suci, kecuali ada dua, yaitu anjing dan babi. Kalau anjing dan babi ini oleh agama dihukumi najis ketika masih hidup maupun sesudah matinya. Makanya di sini dikatakan wa ma la yadhuru bittibah, hewan yang najis yang sama sekali tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Sedangkan selain anjing dan babi, contohnya seperti kucing, ayam, kambing, sapi, gajah dan lain sebagainya, selagi masih hidup oleh agama kita dihukumi suci. Artinya apa? Kita megang kambing tidak apa-apa, alias kalau itu lain ceri, alias tidak najis. Tapi kambingnya ada tainya, kalau itu lain ceritanya, kamu pegang kotorannya bukan pegang kambingnya, ya najis ya. Jadi para hadirin rahimakumullah, semua bangkai hewan itu dihukumi najis oleh agama kecuali ada 4 bangkai yang tidak najis ketika mati. Yang pertama adalah bangkai adamiyun, bangkai Adam, yakni manusia. Jadi manusia itu ketika masih hidup ataupun sudah matinya dihukumi suci. Suci di sini maknanya adalah bukan untuk dimakan. Jadi manusia itu walaupun sudah mati masih dihukumi suci. Loh, katanya suci, kenapa kok harus dicuci? Maksudnya kenapa kok harus dimandikan? Ya jawabannya itu sebagai bentuk penghormatan, karena yang namanya mau pulang menghadap Sang Pencipta ya harus dalam keadaan bersih. Terus dari mana dalilnya? Kalau manusia itu
hidup dan matinya dihukumi suci. Wah, ada dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Terus maknanya apa? Maksudnya apa Allah memuliakan manusia itu? Di dalam kitab tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan wa qadiyatut takrim alla yuhkama bi najasyatihi bimautihi. Maksud dimuliakan di sini ialah manusia walaupun sudah mati tidak dihukumi najis. Artinya hidup dan matinya dihukumi suci, baik itu muslim ataupun kafir. Jadi orang kafir tetap dihukumi suci. Loh, kok bisa? Padahal di dalam surat Al-Bara'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini gimana maksudnya? Begini loh, maksudnya adalah najis keyakinannya. Fisiknya ya masih tetap suci, mau dia masih hidup ataupun mati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bangkai ikan. Ikan kalau mati juga dinamakan bangkai, tapi bangkai yang suci. Artinya apa? Boleh dimakan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ukhillat lana maitatani, as-samak wal jarad." Dihalalkan bagi kita umat Islam dan dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Artinya bangkai ikan halal dimakan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu ada sahabat yang pergi ke laut naik kapal, kemudian dia wudhu dengan air laut tersebut. Sesudah pulang dari melaut, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya air laut itu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Air laut itu suci mensucikan dan bangkainya itu halal. Yang ketiga yang dihalalkan, bangkai yang dihalalkan adalah jarod, yakni bangkai belalang. Itu halal dimakan. Dan yang terakhir yang boleh dimakan, yang halal dimakan, bangkai hewan yang oleh syariat Islam boleh dimakan yang melalui proses penyembelihan syar'i. Maka dari itu dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib ini, urida biha azzailatul hayatu bi ghairi dakatin syar'iyyah. Jadi yang dinamakan bangkai yang di sini di dalam kitab Fathul Qorib ini yang dihukumi najis tetapi bisa dimanfaatkan kulitnya, itu adalah bangkai hewan yang matinya itu tanpa disembelih secara syar'i ya. Jadi bangkai itu kan dihukumi najis, artinya tidak boleh dikonsumsi. Kalau dimakan dagingnya ataupun gajinya, ulama madhab, 4 madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafi itu sepakat najis. Jadi haram memakannya, bangkai hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syariah. Jadi tidak bisa dimanfaatkan. Tapi bukan berarti semuanya tidak bisa kita manfaatkan. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan keringanan syariat dengan memanfaatkan kulit hewan, bangkai hewan tersebut, yakni dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai yang sudah disamak itu akan menjadi suci, baik bangkai hewan itu merupakan hewan yang halal dimakan dagingnya ketika masih hidup, ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya ketika hidup. Jadi kulitnya itu tidak najis kalau memang kita samak dengan benar-benar menurut syariat.
ini juga ada dalilnya, yakni di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari sahabat Dewi Maimunah radhiyallahu anha. Ketika itu Maimunah pernah dikasih sedekah oleh seorang sahabat yakni Ibnu Abbas kambing. Tidak begitu lama kambingnya mati. Terus suatu ketika Rasulullah SAW lewat di depan rumahnya. Rasulullah melihat kambingnya Maimunah itu mati, dibiarkan, tidak diapa-apakan. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Maimunah, "Lau akhadtum ihaba." Mengapa tidak kalian manfaatkan kulit bangkai hewan kambing itu? Faqalu innaha maitatun. Kemudian mereka menjawab, kambing itu bangkai ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, yutahhiruhul ma'u wal qaradu. Bahwasannya kulit bangkai kambing itu bisa suci dengan air dan korot, sesuatu sing sepet dan wangi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dubighal ihabu faqad tahura. Ketika kulit bangkai hewan yang mati itu disamak, maka kulitnya menjadi suci. Artinya suci dohirnya secara pasti. Begitu juga batinnya juga suci menurut qaul yang masyhur di dalam qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Fa yusalli alaihi fa fihi, dan bisa sholat menggunakan kulit bangkai yang disamak itu tadi. Dan juga kulit bangkai yang sudah disamak itu bisa kita pergunakan untuk wadah yang kita pergunakan untuk mengisi perkara-perkara sing benda-benda yang kering ataupun yang basah, nggak apa-apa. Dan boleh kita jual, kita hibahkan, kita wasiat. Akan tetapi kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita memakan kulitnya? Maksudnya kulit yang sudah disamak dari bangkai hewan yang boleh dimakan ketika hidup. Di sini ada khilaf di antara para ulama termasuk Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, diunggulkan kebolehan. Jadi dibolehkan memakan kulit bangkai hewan yang boleh dimakan. Tapi kalau menurut pendapat Imam Nawawi, yang diunggulkan adalah tahrim. Tidak boleh, haram kita memakan kulit bangkai hewan yang sudah disamak, yang halal dimakan dagingnya ketika itu. Artinya kulit bangkai hewan yang halal dimakan itu ketika disamak suci, tapi tidak boleh dimakan. Karena ketika ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka menurut kaidah fikih Imam Asy-Syafi'i, madzhab Syafi'iyah, yang diunggulkan adalah kaulnya Imam An-Nawawi, yakni tidak boleh. Terus gimana caranya kita menyamak kulit bangkai hewan tersebut agar supaya bisa tidak najis dan kembali menjadi suci? Caranya di sini disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, ialah wa kayfiyatud dabaghi ayun za'afudul jildi mimma yu'affinuhu min dammin wa nahwihi bi syai'in harifin ka'asfin walau kana al-harifu najasan kadarki hamamin kafa fid dabaghi. Caranya adalah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ayun za'afudul jildi mimma yu'affinuhu min dammin wa nahwihi. Yang pertama, kita harus menghilangkan sisa-sisa yang menempel pada kulit, yakni perkara-perkara yang bisa menyebabkan yu'affinuhu, membuat kulit itu tidak tahan lama. Sebab perkara tersebut masih menempel. Perkara tersebut itu apa? Min dammin wa nahwi, yakni dari darahnya itu kita hilangkan dulu, daging-daging yang menempel pada kulit itu kita hilangkan juga, gaje-gaje, lendir-lendir itu kita hilangkan. Dengan apa menghilangkannya? Habis hilang, dihilangkan dengan sesuatu yang tajam lah. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua, sesudah hilang kita kasih bisyai'in harifin, dengan sesuatu yang sepet,
yang rasanya itu pahit. Di sini dicontohkan kaswin seperti pohon asf. Pohon asf itu di dalam syarahnya yakni kitab Al-Bajuri dikatakan oleh muallif, diberi kriteria pohon asf itu pohon yang baunya itu wangi tapi rasanya itu pahit. Syajarun tibur raiha murut ta'am. Yudbahu bi warokotin. Jadi pohon yang baunya itu wangi tapi rasanya itu pahit, dan yang dipergunakan untuk menyama adalah daunnya. Itu ciri-cirinya begitu. Kalau di dalam kamus kasvin itu namanya tanin. Pokoknya pohon yang tangkainya atau daunnya itu mengandung zat tanin. Jadi ada unsur zat taninnya, yakni asam niku, asam pahit, rasanya pahit, tapi baunya wangi. Nah, itu kena dibuat untuk obat menyama agar supaya kulitnya itu tahan lama, kuat dan tahan lama. Jadi yang diperhatikan juga yang ketiga adalah agar supaya kulit itu juga tahan lama, kuat. Sekira kalau terkena air itu tidak kembali rusak ataupun basin. Itu catatannya. Itu dulu dilakukan secara tradisional, memang belum canggih seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini enak, kita menyama secanggih modern, bisa tidak dengan daun-daunan, dengan obat-obatan kimia. Itu kita campurkan, sudah beredar banyak di tempat-tempat apoteknya di negara kita, ya sudah banyak zat-zat yang mengandung zat tanin tersebut. Walau kanal harifu najasan, meskipun perkara yang dipergunakan untuk menyama, yakni perkara yang sepet yang pahit itu berupa najis. Jadi yang dipergunakan untuk menyama meskipun najis itu tetap bisa dipergunakan. Contohnya apa? Seperti kadar hamamin, seperti kotoran burung. Nah, itu cukup juga untuk dibuat menyama. Jadi tapi harus dibasuh dulu. Ketika sudah kita samak, ya kita basuh dengan air supaya kembali suci. Karena terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau disamak saja tidak sampai dibasuh itu tidak bisa suci, artinya kalau kita sholat itu tidak sah karena itu masih najis. Kalau kita basuh kita basuh dengan air, maka kulit tersebut yang sudah kita samak akan menjadi suci dan bisa kita pergunakan untuk manfaat yang lainnya, seperti baju, sepatu dan lain-lain sebagainya. Demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada keterangan yang kurang jelas ataupun yang tidak memahamkan dalam apa yang saya sampaikan, boleh dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.